Halo dulur, kali ini saya akan mereview wayang Raden Sadewa. Nah, Raden Sadewa ini adalah 5 bersaudara dari Pandawa. Dia adalah bungsunya, jadi anak dari Prabu Pandu dengan Dewi Madrim. Jadi Prabu Pandu itu istrinya 2, pertama Dewi Kunti, yang kedua Dewi Madrim. Dewi Kunti itu punya anak 3, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Nah, kemudian Dewi Madrim itu punya 2 anak, yaitu Nakula dan Sadewa. Nah, yang akan kita review kali ini adalah Sadewa, yaitu putra terakhir dari Pandawa. Nah, ini adalah Sadewa wayang mini ya, jadi ukuran mini kidangan, yaitu ini ukurannya sekitar 30 cm. Ini pakai spek gagang tanduk bule, jadi pakai gagang tanduk sapi bule, jadi bening warnanya. Nah, seperti ini. Nah, wayang ini adalah Sadewa gaya Surakarta. Nah, apa sih yang mencirikan wayang gaya Surakarta? Nah, untuk lebih gampangnya, untuk membedakan wayang gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta, nah untuk wayang jenis seperti ini yang pakai busana lengkap, wayang bokongan, jenis bokongan, yang paling mencolok adalah bagian ini. Nah, ini adalah busana, yaitu melati rinonce. Nah, untuk gaya Jogja itu melatinya nggak ada semua, jadi melati rinonce ini hanya ada pada wayang gaya Surakarta. Nah, kali ini saya akan sekilas menjelaskan tentang melati rinonce. Saya yakin untuk teman-teman yang pernah menikah atau terutama yang memakai dengan adat Jawa pasti pernah memakai keris. Nah, di keris itu biasanya dihiasi untaian melati dan dia dikaitkan di gagang keris. Nah, itu namanya melati rinonce. Nah, tahu nggak teman-teman sejarahnya pertama kali siapa yang memakai atau membuat melati rinonce itu siapa? Nah, jadi gini, melati rinonce itu pertama kali dipakai itu masa pada Sultan Agung, yaitu sekitar abad ke-16. Nah, yang pertama atau menciptakan melati rinonce ini sebagai hiasan keris adalah Ki Jurumartani. Nah, Ki Jurumartani ini adalah seorang sastrawan, seorang seniman, seorang pujangga dan budayawan yang hidup pada zaman Sultan Agung, dan dia bekerja sebagai sastrawan dan pujangga di Kerajaan Mataram. Nah, melati rinonce ini diciptakan oleh Ki Jurumartani karena beliau kan seorang budayawan. Nah, dia Jurumartani ini sangat kagum sama sosok Ki Aryo Penangsang. Nah, Aryo Penangsang ini siapa? Nah, Aryo Penangsang adalah Raja Demak yang pernah perang tanding dengan Ki Joko Tingkir, yang akhirnya Joko Tingkir Aryo Penangsang kalah dan dia mendirikan kerajaan Pajang. Nah, itulah runtuhnya di kerajaan Demak. Nah, waktu itu Aryo Penangsang itu kesatria pilih tanding ya, nggak kaleng-kaleng. Jadi dia adu tanding dengan sama Raden sama Joko Tingkir. Nah, waktu itu sudah perang. Waktu perang itu kena tombak atau kena keris dari Ki Joko Tingkir itu. Nah, Aryo Penangsang itu ususnya itu terburai keluar, jadi isi perut ini semua keluar. Nah, walaupun seperti itu, Ki Aryo Penangsang itu tidak tewas, jadi karena dia sakti. Nah, karena si usus dan jerohan ini yang terburai keluar karena mengganggu saat perang, nah akhirnya burean si usus itu dikaitkan ke pinggang, yaitu dikaitkan ke kerisnya. Nah, keris yang dipakai oleh si Aryo Penangsang. Nah, waktu itu perang masih berlanjut lagi. Nah, tapi saat itu lupa, pas Ki Aryo Penangsang mau mengeluarkan keris. Jadi keris yang sudah dikaitin sama isi jeruan perut ini, kerisnya ditarik. Nah, waktu menarik keris itu memutus semua usus-usus si Aryo Penangsang.
Nah, di saat itulah tewasnya Aryo Penangsang. Jadi tewas oleh kerisnya sendiri saat dia mencabut keris untuk melawan Jaratingkir. Nah, sekilas itu cerita awal mulanya. Jadi si Ki Jurumartani itu karena dia seorang budayawan juga, seorang seniman juga, dia terinspirasi oleh kegagahan dan kegigihan si Aryo Penangsang itu. Jadi dia menciptakan Melati Rinonce ini untuk mengenang usus yang terburai oleh si Aryo Penangsang itu yang dikaitkan pada kerisnya. Nah, makanya warnanya ada warna putih, terus dihiasin ada warna merahnya juga, jadi melati disusun-susun seperti itu. Nah, sekilas ceritanya seperti itu kawan. Jadi kalau untuk membedakan wayang Sadewa sendiri, gaya Solo dan gaya Surakarta, jadi yang paling mencolok adalah ini. Kalau ada Melati Rinonce, biasanya adalah gaya Solo. Nah, kalau tidak ada, biasanya gaya Yogyakarta. Nah, sekilas itu dulu review dari saya. Semoga menambah sedikit wawasan dan pengetahuan kita. Salam.